Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muswatun Kasana dengan NIM 1862201178. Masih membahas tentang materi yang sama. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi metodologi penelitian akuntansi. Dan pada video kali ini kita akan merangkum semua video kita, yaitu dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13, yaitu mengenai uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik pada analisis linear berganda, estimasi model data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik pada regresi data panel, uji kelayakan model atau uji F, determinasi koefisien, dan uji T. Jika kalian penasaran, silakan kalian simak video kali ini. Oke, yang pertama kita mulai, kita akan membahas tentang uji validitas. Apakah kalian tahu apa itu uji validitas? Uji validitas ini menurut Ghazali tahun 2009, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk dasar pengambilan pada uji kuesioner ini memakai produk moment person dengan pembanding nilai R hitung dengan R tabel, yaitu yang pertama jika R hitung lebih dari R tabel maka dinyatakan valid, dan jika nilai R hitung kurang dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Dan pada yang kedua bisa melihat dari nilai signifikasinya, yaitu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid, dan jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Jadi jika kita ingin membuat kuesioner, terus kita menguji validitas ini, dan ada beberapa soal yang tidak valid, yang tidak valid untuk dilakukan penelitian, kita bisa menghapus soal yang tidak valid itu, atau kita menggantikan soal tersebut dengan soal yang baru yang kita beri lagi kepada orang untuk diisi kuesioner tersebut, lalu kita uji lagi sampai valid. Atau bisa juga jika tidak valid dihapus saja dan kita melanjutkan soal pada penelitian yang valid saja. Selanjutnya kita membahas tentang uji reliabilitas. Menurut Ghazali tahun 2006, reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi bisa dikatakan uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner kita konsisten jika dilakukan pengulangan pengukuran secara berulang. Nah, contohnya itu misalnya dalam penelitian dalam kuesioner kita menyatakan apakah gula itu manis. Nah, semua orang sudah jelas mengatakan memang gula itu manis. Nah, itu berarti pertanyaan dari kuesioner kita itu konsisten. Nah, itu akan diukur seperti itu. Jika pertanyaan tersebut masih ambigu, maka kuesioner tersebut ada yang tidak reliable. Dan pada dasar pengambilan uji reliabilitas ini menggunakan Cronbach Alpha yang menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dinyatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,6. Selanjutnya kita membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda.
Sebelumnya kita harus tahu dulu analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik, memiliki kecepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik seperti multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Dan untuk tahap pengujian pada model regresi linear berganda ini yaitu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Langsung saja kita mulai pada pengujian yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas ini biasa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika pengujian uji normalitas ini tidak normal, maka tidak bisa kita lanjutkan untuk melakukan penelitian. Jadi kita harus membuat ulang penelitian tersebut, jawaban dari kuesioner atau yang sudah diteliti. Dan untuk dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas yaitu yang pertama dari grafik histogram. Jadi pada grafik histogram ini grafik yang berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik memberikan pola distribusi yang melonceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Dan pada uji grafik ini ada grafik histogram dan ada grafik probability plot atau p-plot grafik. Menurut Imam Ghazali pada tahun 2011, model regresi dikatakan berdistribusi normal pada p-plot jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Dan pada uji normalitas ini ada uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu apabila nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05 maka data berdistribusi normal, dan apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Dan kita masuk ke dalam uji yang kedua yaitu uji heterokedastisitas. Jadi uji heterokedastisitas ini uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila hasil uji heterokedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heterokedastisitas tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Dan pada uji heterokedastisitas ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama uji Ganser, uji Park, 3 uji Spearman, 4 grafik scatter plot. Dan pada dasar pengambilan untuk uji heterokedastisitas yaitu yang pertama uji Ganser, yaitu jika apabila nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan sebaliknya apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. Dan uji yang kedua pada uji heterokedastisitas yaitu uji grafik scatter plot. Menurut Imam Ghazali tahun 2011 tidak terjadi heterokedastisitas jika tidak ada pola yang jelas atau bergelombang, melebar, kemudian menyempit.
Dan pada gambar scatter plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dan kita langsung membahas uji yang ketiga, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Uji multikolinearitas ini menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel dependen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Dan pada uji multikolinearitas ini yang akan dibahas yaitu Poisson correlation antara variabel bebas dan nilai VIF tolerance. Dan pada dasar pengambilan untuk keputusan uji multikolinearitas itu yang pertama ada pada Poisson correlation, yaitu jika koefisien korelasi lebih besar daripada 0,8 maka terjadi multikolinearitas, dan jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan pada uji kedua untuk uji multikolinearitas yaitu tolerance dan VIF. Menurut Imam Ghazali tahun 2011 tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dan kita melanjutkan untuk pengujian yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu atau time series. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Jadi jika kita ingin melakukan penelitian untuk uji autokorelasi ini, jika kita menggunakan kuesioner itu tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan data yang bertahun-tahun seperti data tahunan seperti itu, seperti misalnya laporan keuangan pada perusahaan X pada tahun 2011 sampai 2015. Nah itu baru kita bisa melakukan uji autokorelasi karena datanya itu dari lebih dari satu waktu. Dan kita lanjutkan untuk uji yang kelima, yaitu uji linearitas. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungannya linear atau tidak. Dia penjabaran mengenai uji asumsi klasik pada analisis linear berganda. Kita langsung saja pada analisis regresi data panel, dan kita mulai dari estimasi model regresi data panel. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel ini adalah gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel ini merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Dan langsung saja pada estimasi model regresi data panel ini ada tiga, yaitu common effect model atau CEF, ada fixed effect model atau FEM, dan ada random effect model atau REM. Langsung saja kita bahas satu-satu. Pada common effect model atau CEF merupakan metode yang berasumsi bahwa intercept dan slope pada setiap subjek dan setiap waktu adalah sama. Atau dengan kata lain, ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Nah, yang kedua ini ada fixed effect model atau FEM, yaitu metode yang berasumsi bahwa intercept berbeda antara subjek dan slope sama antar subjek. Dan yang ketiga ada random effect model atau REM, merupakan metode yang berasumsi bahwa variabel residual memiliki hubungan antara waktu dan antar subjek. Pada teknik pemilihan, dan langsung saja kita membahas tentang teknik pemilihannya pada model regresi data panel.
Itu pada teknik pemilihan ini ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Langsung saja kita membahas pada pengujian yang pertama, yaitu uji Chow. Jadi uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau CEM atau fixed effect model. Jadi kita pada pengujian yang tadi itu CEM, FEM, dan REM, kita pilih dulu di situ. Jika sudah terlihat hasilnya, langsung kita melakukan pemilihan model ini. Apakah uji Chow? Pada uji Chow ini pengujian dapat dilihat pada nilai probabilitas atau prob cross section F dan cross section chi-square dengan hipotesis yang pertama A0, model mengikuti common effect model jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih dari alpha 0,05. Dan pada hipotesis yang kedua yaitu HA, model mengikuti fixed effect model jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square kurang dari alpha 0,05. Jadi pada hasil yang tadi kita melakukan uji Chow, lalu kita bisa melihat apakah hasil yang keluar itu hipotesis H0 atau HA. Selanjutnya kita melakukan pengujian yang kedua, yaitu uji Hausman. Uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau REM atau fixed effect model atau FEM. Jadi yang tadi uji Chow itu pengujian untuk CEM atau common effect model dan fixed effect model. Jika uji Hausman ini random effect model atau REM dan fixed effect model. Dan pada pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas cross section F dan cross section chi-square juga dengan hipotesis yaitu yang pertama H0, model mengikuti jika random effect model jika nilai probabilitas cross section random lebih dari alpha 0,05. Dan pada hipotesis yang kedua yaitu HA, model mengikuti fixed effect model atau FM jika nilai probabilitas cross section random kurang dari alpha 0,05. Jadi pada uji Hausman ini dilihat apakah pengujian itu masuk ke dalam ERM atau FEM, masuk ke dalam hipotesis H0 atau HA. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pengujian yang ketiga, yaitu uji Lagrange multiplier. Jadi uji Lagrange multiplier ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau REM atau common effect model. Pada pengujian ini dilihat juga nilai probabilitas cross section F-nya dan cross section chi-square-nya dengan hipotesis yaitu H0, model mengikuti common effect model jika nilai probabilitas cross section plus pagannya lebih dari alpha 0,05. Dan hipotesis yang kedua, model mengikuti random effect model atau REM jika nilai probabilitas cross section plus pagannya kurang dari alpha 0,05. Jadi jika kita sudah melakukan ketiga uji ini, uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange, kita lihat misalnya pada uji Chow ini yang terpilih yaitu CEM atau common effect model. Dan pada uji Hausman misalnya yang terpilih itu fixed effect model atau FEM. Dan yang ketiga pada uji Lagrange multiplier yang terpilih common effect model atau CEM. Jadi common effect model ada dua yang sudah terpilih, yaitu di uji Chow dan uji Lagrange multiplier. Jadi yang kita pilih yang terbanyak dari tiga pengujian ini, yaitu uji common effect model atau CEM pada model tersebut. Jadi untuk pemilihan model itu fungsinya seperti itu untuk uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik.
kita menjelaskan tentang uji asumsi klasik mengenai analisis regresi data panel. Dan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan OLS atau Ordinary Least Squared adalah teknik estimasinya. Uji asumsi klasik ini tergantung pada hasil penelitian estimasi model regresinya. Pada regresi data panel berbasis OLS adalah Kalman efek model dan fixed efek model. Jika menggunakan model ini, maka uji asumsi klasik perlu dilakukan. Jadi kita setelah melakukan pemilihan yang tadi untuk Kalman efek model apa, jika yang terpilih itu Kalman efek model dan fixed efek model, kita langsung melakukan uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Sedangkan jika pada model random effect model ini tidak dilakukan uji asumsi klasik karena menggunakan pendekatan General Least Squared atau GLS. Dan pada uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel ini yaitu dilakukan untuk uji linearitas, uji untuk korelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Pada uji asumsi klasik pada regresi data panel ini hanya uji multikolinearitas dan uji heteroplastisitas yang diujikan. Sementara untuk uji linearitas, autokorelasi, normalitas itu tidak dilakukan dalam pengujian analisis regresi data panel. Selanjutnya kita langsung membahas saja untuk uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan pada gradiensi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas atau variabel X. Hal ini karena bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Dan pada dasar pengambilan pada uji multikolinearitas pada regresi data panel, yaitu apabila hasil output terdapat nilai tidak lebih dari 0,08, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang kedua, apabila hasil output terdapat lebih dari 0,8, maka terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan variabel dan residual pada model regresi data panel ini. Dan dasar pengambilan pada uji heterokedastisitas ini pada model regresi adalah dengan melihat nilai Probst-Bridge-Pagan LM dengan hipotesis yaitu H0. Jika nilai Probst-Bridge-Pagan LM-nya lebih dari alfa 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dan HA-nya jika nilai Probst-Bridge-Pagan LM lebih kecil dari tingkat alfa 0,05, maka HA yang diterima artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya langsung saja kita membahas tentang uji kelayakan model atau uji F, coefficient determinasi, dan uji C. Langsung saja kita ke dalam pembahasan untuk uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau uji F ini menjelaskan apakah semua variabel bebas atau variabel X yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau variabel Y, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Jadi apabila uji F ini tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model tidak mampu menjelaskan adanya hubungan variabel antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan dapat juga terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau hubungan multikolinearitas yang hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas sehingga menyebabkan model penelitian ini menjadi tidak fit. Jadi jika kita melakukan penelitian lalu pada uji kelayakan model atau uji F ini tidak layak, maka penelitian ini tidak dapat kita lanjutkan.
Jadi penelitian harus berhenti, lalu kita mengulang penelitian dari awal. Dan hipotesis dalam uji F ini adalah yang pertama, jika berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, yaitu kita mempunyai hipotesis yang pertama H0 jika nilai F statistik kurang dari F tabel yang diterima, maka artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan hipotesis yang kedua yaitu HA, apabila F statistik lebih dari F tabel yang diterima, maka artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Lalu berdasarkan probabilitas, yaitu hipotesisnya H0 jika nilai prob F statistik lebih dari alfa 0,5 jika diterima, maka artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan yang kedua itu HA jika nilai prob F statistik kurang dari alfa 0,05 yang diterima, maka artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Langsung saja pembahasan komoditi kelayakan model ini selesai, lalu kita langsung masuk ke dalam koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Jadi semakin besar nilai R² akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jadi nilai R² ini berada antara 0 sampai 1. Dan jika nilai R² harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R² sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau variabel Y itu 100% dipengaruhi variabel bebas. Dan yang ketiga, jika nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel dependen dengan variabel independen. Jadi pada penelitian jadi dalam penelitian itu jika nilainya antara 0 sampai 1 di antara itu termasuk berarti mengindikasi naik turunnya variabel yang dipengaruhi oleh variabel X, variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel X. Selanjutnya kita membahas tentang materi kita yang terakhir, yaitu uji T. Jadi uji T ini adalah hasil dari uji T ini menjelaskan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Dalam uji T ini hipotesisnya yaitu ada dua berdasarkan perbandingan tes statistik dengan tabel, yaitu H0 jika nilai tes statistik kurang dari T tabel diterima, artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan yang HA ini jika nilai tes statistik lebih dari T tabel diterima, maka variabel independen atau variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan yang kedua itu berdasarkan probabilitas, yaitu jika H0 nilai probnya lebih dari alfa 0,05 yang diterima, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan yang HA jika nilai probnya kurang dari alfa 0,05 yang diterima, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Jadi pada uji T ini, jika kita pada variabel X-nya mempunyai 4 variabel X, maka diuji satu-satu pada uji T ini apakah variabel X ini berpengaruh positif atau berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh sama sekali pada variabel Y atau variabel dependen. Sudah
penjelasan kita mengenai pertemuan 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jika kalian ingin melihat prakteknya, silakan kalian lihat video di bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.